Oke, seperti yang Mimin sampaikan pada video diskusi minggu lalu bahwasanya ada kemungkinan jika Kaiden dan yang lainnya ada atau menonton saat Jiwoo bertarung melawan Noil dan juga Freeze. Dan ternyata pula sebenarnya bala bantuan sudah tiba tapi dihentikan oleh Pluton dan juga Curtain dengan alasan semua itu untuk mendapatkan pengalaman nyata. Dan rencana tersebut nampaknya tidak sia-sia karena bukan hanya Jiwoo, rekan-rekannya semuanya mendapatkan pengalaman nyata saat bertarung kembali melawan peringkat 100 dunia. Dan seperti yang sudah diprediksikan pula bahwa tidak ada kesempatan bagi Fritz ataupun Noel jika harus berhadapan dengan Kaiden. Tapi kasihannya tuh ya, seakan-akan si Kaiden itu memberikan kesempatan kepada Fritz, tapi pada akhirnya mokat juga. Dan yang lebih penting daripada itu semua adalah identitas Jurion sebenarnya. Pada panel terakhir, Jurion menjelaskan bahwa Noil dan Fritz adalah agennya yang berharga dan sudah dididik dari dahulu, yang artinya ada kemungkinan jika Jurion sebenarnya memiliki identitas lain atau memiliki kelompoknya sendiri. Tentunya ini membuat kita bertanya-tanya, apakah mungkin ternyata Jurion adalah sosok siluet yang hadir pada panel terakhir saat si Kaiden itu menghancurkan organisasi penelitian Awaken, atau Jurion memiliki organisasinya sendiri yang bertentangan dengan tujuan ataupun kehendak keluarga Patrick. Semua itu bisa terjadi dan mungkin saja autor malah memiliki kejutan yang di luar dugaan. Tapi ada satu hal yang paling pasti, yaitu Jurion tambah membenci Jiwoo. Pertama, Jiwoo mendapatkan gadis yang disukai olehnya. Lalu yang kedua, karena Jiwoo juga dua agennya yang paling penting telah binasa. Dengan ini pula ada kemungkinan besar bahwa Jurion akan merencanakan hal-hal gila lainnya untuk menyingkirkan Jiwoo. Padahal rencana awalnya itu hanya untuk membawa Dr. Dylan, tapi malah kebablasan yang berakhir dengan kegagalan ataupun kerugian besar. Untuk minggu depan kemungkinan kita akan kembali memasuki minggu tenang 1-3 chapter, mudah-mudahan gak lebih dari itu. Dan ada kemungkinan pula kita akan kembali diperkenalkan kepada karakter baru. Syukur-syukur dalam waktu dekat ini kita akan diperkenalkan oleh top 10 yang identitasnya belum terekspos. Terus karena anak-anak udah lulus sekolah nih, kira-kira kerjaan mereka selanjutnya apa ya? Apakah akan menjadi full time Awaken atau mengikuti kegiatan organisasi seperti misalkan Jisuk lebih aktif di Shinhwa karena kakaknya adalah CEO atau pimpinan Shinhwa. Terus si Subin juga jadi aktif di asosiasi karena kakeknya adalah pimpinan asosiasi. Begitu juga dengan Woin yang niatannya akan bergabung dengan asosiasi. Dan karena hanya Jiwoo saja yang tidak bergabung dengan organisasi apapun, pastinya Jiwoo akan sedikit lebih slow. Walaupun kesehariannya akan diisi oleh latihan demi mengembangkan kemampuannya. Tapi itu juga masih belum pasti. Kalau dilihat dari sifatnya, baik itu Jisuk dan juga Subin, kayaknya mereka ada kemungkinan juga gak begitu tertarik untuk terjun lebih dalam ke organisasi. Tapi entahlah, karena ini sudah masuk chapter 300-an, pastinya akan ada banyak sekali hal-hal yang mengejutkan. Kalau kita patokannya itu manhwa Noblesse yang endingnya cuma sampai chapter 500-an, berarti kalau misalkan manhwa Elicit itu cuma di chapter 500-an, kita masih memiliki 200 chapter lagi sampai manhwanya berakhir. Mudah-mudahan sih nggak begitu panjang.
orang. Syukur-syukur cuman 400-an. 500-an juga oke sih. Kalau udah lebih dari 700 kayaknya bakalan kepanjangan banget deh. Oke, itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.